Perkenalkan, nama saya Agustinus Julianto Payung, NIM 232111003. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja studi perancangan arsitektur 2, yaitu perancangan bangunan kafe. Latar belakang pengertian kafe. Kafe merupakan sebuah tempat yang cozy untuk nongkrong atau berbincang-bincang bersama teman atau sahabat. Tulisan kafe Inggris dan kafe Indonesia sebenarnya sama saja. Bahkan tempat tersebut juga dikenal dengan sebutan coffee shop. Menurut Budingsih 2009, kafe atau capia adalah suatu restoran kecil yang berada di luar hotel. Kafe memiliki pilihan makanan yang sangat terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol tinggi, tetapi tersedia minuman sejenis bir, soft drink, teh kopi, rokok, cake, cemilan, dan lain-lain. Sejarah kafe merupakan istilah yang berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah kopi. Hal ini berdasarkan kebiasaan orang lokal di sana menyebut kedai kopi dengan istilah kafe. Fungsi kafe saat ini memang sudah berubah mengikuti zaman. Apabila dahulu hanya sebagai kedai yang menawarkan minuman, kopi kini memiliki fungsi yang lebih luas. Adapun fungsi kafe tersebut diantaranya adalah sebagai tempat untuk menikmati makanan dan minuman, sebagai tempat untuk melepas penat dan untuk nongkrong, sebagai tempat untuk meeting. Identifikasi masalahnya, perancangan bangunan publik dengan tema kafe yang berkonsep arsitektur modern. Perumusan masalah, bagaimana merancang sebuah bangunan publik dengan tema kafe yang berkonsep arsitektur modern minimalis, bagaimana merancang sebuah kafe yang nyaman dengan mengikuti perkembangan zaman. Tujuan perancangan, untuk mengetahui bagaimana merancang sebuah bangunan publik dengan tema kafe yang berkonsep arsitektur modern. Untuk mengetahui bagaimana merancang sebuah kafe yang nyaman dengan mengikuti perkembangan zaman. Identifikasi objek, definisi objek, pengertian arsitektur modern. Arsitektur modern atau arsitektur modernis adalah sebuah istilah yang ditunjukkan untuk sekelompok gaya arsitektur yang muncul pada paruh pertama abad ke-20 dan menjadi dominan setelah Perang Dunia Kedua. Menurut John Ruskin, Les Pets de Architecture 1849 menyebutkan pentingnya suatu bentuk homogen atau keseragaman untuk seluruh masyarakat. Pernyataan ini merupakan tanda berakhirnya arsitektur gotik dan eklektik yang memiliki ciri khas daerah masing-masing. Dari data fisik, untuk ukuran site 24x23 lokasi di Jalan Unima Tonsari, Fakultas Teknik Sulawesi Utara. Dari tampak belakang, kanan, samping kiri, dan depan site. Data iklim, menurut data kecepatan angin pada tahun 2023 dari bulan ke bulan itu semakin menurun. Masalahnya, angin bertiup dari semua arah, terkhusus barat timur dengan kecepatan normal. Angin rata-rata 10 kph. Potensi yang mungkin terjadi, angin yang bertiup dari segala arah termasuk kecepatan normal. Namun angin juga dapat memberikan kesan yang tidak enak. Respon dari masalah tersebut, karena kecepatannya yang relatif normal, maka ada dua alternatif yang dipilih, yaitu menggunakan pohon vegetasi pada bagian luar bangunan, seperti pohon palem, menggunakan pagar pada sekeliling bangunan. Selain dapat mengurangi kecepatan angin, penggunaan pagar besi juga memberikan kesan estetik. Sintetis angin, dari beberapa alternatif yang ada, maka kesimpulan yang diterapkan yaitu penetapan pohon vegetasi pada luar bangunan berupa pohon palem dan pagar. Data iklim matahari, suhu udara dari bulan ke bulan relatif tidak beraturan, namun puncak suhu terpanas berada di bulan Agustus sampai bulan Oktober pada tahun 2023. Dari data di atas diketahui bahwa jam 12 malam sampai jam 10 pagi itu menyenangkan, sedangkan jam 10 pagi sampai jam 6 sore itu hangat, dan jam
7 sampai jam 12 malam itu menyenangkan. Analisis orientasi matahari, masalah yang terbit dari arah timur masuk, matahari yang terbit dari arah timur masuk langsung dari depan site ke dalam site. Potensinya panas dari matahari arah timur dapat mengganggu pengunjung kafe. Respon menanam pohon alternatif di depan bangunan seperti pohon palem. Sintetis matahari. Dari alternatif yang ada, maka kesimpulan yang diterapkan yaitu menanam pohon vegetasi. Selain dapat mengurangi suhu panas yang ada, pohon vegetasi berupa palem juga memberikan kesan yang estetik. Data vegetasi. Data curah hujan. Dari data di atas disimpulkan bahwa curah hujan dari bulan ke bulan itu sekitar 200 mm. Analisis curah hujan. Curah hujan di Tondano relatif tidak beraturan. Potensinya karena hujan yang tidak beraturan dapat merusak material yang tidak tahan air. Maka responnya karena curah hujan yang tidak beraturan, maka dari itu ada beberapa alternatif, yaitu menggunakan material atap yang baik seperti metal zaikalum, menentukan kemiringan atap yang sesuai seperti kemiringan 30 derajat, membuat saluran air di area site, yaitu saluran air kotor. Respon dari beberapa alternatif yang ada, maka kesimpulan yang diterapkan yaitu membuat saluran air di lokasi site agar dapat mengurangi risiko banjir pada tapak. Data kelembapan. Dari data di atas diketahui bahwa kelembapan udara di Tondano dari tahun ke tahun itu semakin menurun. Maka masalah karena kelembapan di Tondano dari tahun ke tahun itu semakin menurun, maka suhu udara semakin meningkat. Karena suhu udara dari tahun ke tahun semakin meningkat, jadi diperkirakan di masa mendatang nanti semakin meningkat dan akan mempengaruhi kualitas bangunan. Respon dari masalah, karena suhu udara dari tahun semakin meningkat, maka ada beberapa alternatif, yaitu memperbanyak bukaan pada bangunan, menanam pohon vegetasi di daerah bangunan. Sintetis kelembapan. Dari beberapa alternatif yang ada, maka kesimpulan yang diterapkan yaitu memperbanyak bukaan pada bangunan agar suhu udara di dalam ruangan tetap stabil, seperti pada area selatan, timur, dan utara site. Data view. Tampak belakang site. Pada tampak belakang site itu terdapat perkebunan dan lahan kosong. Tampak samping site, samping kanan site terdapat kebun dan jalan raya. Tampak samping kiri site terdapat bangunan. Tampak depan site terdapat jalan raya. Analisis view. Di arah site terdapat terlalu banyak kebun sehingga mengurangi kesan mewah dari sebuah kafe. Potensi view yang kurang bagus dapat mengurangi kenyamanan pada daerah kafe. Respon karena view yang kurang bagus, maka ada beberapa alternatif, yaitu menanam beberapa pohon vegetasi, membangun pagar besi di keliling site. Sintetis view. Dari beberapa alternatif yang ada, maka kesimpulan yang diterapkan yaitu membangun pagar pada area yang memiliki view yang kurang bagus, dan ditambah dengan penanaman pohon vegetasi seperti yang ada pada gambar. Data kebisingan. Pada belakang site kan terdapat kebun dan lahan kosong. Pada samping kanan site terdapat jalan raya yang biasa dilewati mobil dan motor. Pada samping kiri site terdapat bangunan dan lahan kosong. Pada depan site terdapat jalan raya biasa dilewati mobil dan motor. Analisis kebisingan. Pada area samping site terdapat jalan yang dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4, maka itu akan menimbulkan 80 desibel. Karena terdapat jalan raya yang dapat dilewati mobil dan motor, maka alternatif yang diterapkan adalah bangunan akan dimundurkan ke arah belakang. Sintetis kebisingan.
Karena kebisingan yang ada, maka bangunan dimundurkan ke belakang, seperti yang ada pada gambar. Data sirkulasi. Pada area kanan saya terdapat jalan raya selebar 3 meter, sehingga daerah tersebut bisa juga dijadikan sirkulasi keluar dari lokasi kafe. Pada area depan saya terdapat jalan raya dengan lebar 3 meter yang bisa digunakan sebagai sirkulasi masuk ke dalam lokasi site. Analisis sirkulasi. Masalah karena jalan pada samping dan depan site terlalu sempit, maka itu dapat mengakibatkan penumpukan kendaraan pada jalan masuk ataupun keluar tapak. Potensi dengan lebar jalan 3 meter pada area tapak akan menimbulkan penumpukan kendaraan jalan masuk dan keluar tapak. Maka respon melebarkan jalan pada area masuk dan keluar tapak. Sintesis menambah lebar jalan pada area masuk dan keluar site agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Data sirkulasi. Di bagian area site terdapat beberapa utilitas, yaitu listrik, air bersih. Analisis masalah. Ada beberapa utilitas yang kurang lengkap pada area site. Terdapat jaringan area site seperti jaringan wifi dan tempat sampah. Potensi dari beberapa masalah yang ada, maka itu akan menyebabkan ketidaknyamanan pada pengunjung kafe. Respon dari masalah yang kita dapat, maka solusinya adalah membangun tempat sampah pada lokasi site. Sintesis utilitas. Responnya dari potensi yang ada, maka dibuat beberapa utilitas yang kurang pada site seperti tempat sampah dan jaringan wifi. Data non-fisik, data pengguna, aktivitas pengguna, dan tabel kebutuhan ruang. Besaran ruang, hubungan antar ruang. Sini ada lantai 1 dan lantai 2. Keterangannya, konsep desain itu konsep modern minimalis. Site plan, zona lantai 1, zona lantai 2, rencana pondasi, rencana atap, tampak ke depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, potongan AA, potongan BB, dan untuk animasinya berikut.